Saudara, pada akhirnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah agar manusia menjadi manusia yang berbudi luhur. Maksudnya, menjadi manusia yang berbuat kebajikan, berbuat baik terhadap sesamanya. Hal inilah yang justru menandai apakah seseorang patut disebut manusia atau tidak. Hal inilah yang juga membedakan makhluk manusia dengan binatang. Kalau binatang demi mempertahankan hidup, demi mempertahankan spesiesnya, bisa mengorbankan apapun. Seperti misalnya binatang buas, kelompok karnivora, pemakan daging, seperti harimau, serigala, macan, ya, mengejar mangsa dan mencabik-cabiknya adalah hal yang mereka lakukan menurut kodrat. Jadi tidak bisa tidak, demikianlah yang dilakukan hewan-hewan itu, saudara. Ironi sekali, saudara, hari ini banyak manusia yang memiliki cara hidup dan karakter seperti hewan. Mereka melakukan praktek semacam itu sampai pada taraf praktek hidup seperti itu dianggap sebagai kewajaran atau hampir bisa dikatakan sebagai kodrat. Seperti misalnya praktek korupsi dan pemerasan sudah hampir melanda semua golongan instansi, baik pemerintah maupun swasta. Perilaku seperti ini, saudaraku, mirip hewan. Sebab akibat dari praktek hidup yang tidak arif seperti itu, dampaknya luar biasa. Yang dikorbankan itu banyak orang. Ini sebenarnya perilaku mirip hewan. Tindakan mereka bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang aib, yang memalukan. Kalau dulu orang ketahuan korupsi, malunya bukan main, saudara. Mukanya akan ditutupi supaya media tidak bisa merekamnya, menyiarkannya. Tetapi sekarang tidak sedikit yang dengan muka terbuka lebar, seakan-akan dia berkata, ini aku, memang begitu adanya. Begitu, tidak ada malunya, saudara. Nah, suasana dunia seperti ini memberi pengaruh yang hebat, pengaruh yang kuat dalam kehidupan hampir semua orang. Sedikit banyak tentu juga mempengaruhi orang percaya. Dan kenyataannya kita melihat juga ada orang-orang Kristen yang seharusnya ditaruh di tengah-tengah masyarakat, apalagi sebagai pejabat negara, bisa menjadi garam dan terang. Ternyata juga melakukan praktek yang sama yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sekarang kita tidak bisa membantah kenyataan sedikit sekali orang yang memiliki integritas sehingga tidak terpengaruhi oleh dunia sekitar kita yang fasik ini. Memang di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, Paulus sudah seperti meramalkan atau menubuatkan bahwa pada akhir zaman manusia menjadi makhluk yang mencintai dirinya sendiri,
menjadi hamba uang, tidak peduli terhadap sesama. Walaupun mereka melakukan kegiatan, aktivitas kerohanian atau keagamaannya, tetapi pada dasarnya mereka menyangkali hakikatnya. Hakikat ibadah itu kan perilaku yang baik. Apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuhan tidak butuh kita kan sebenarnya, saudara. Tuhan hanya ingin kita berbuat sesuatu yang sesuai dengan norma kodrat hakikat manusia. Sebab manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, saudaraku sekalian, tetapi inilah kenyataannya, hampir semua orang berperilaku sebagai serigala bagi sesamanya. Manusia telah kehilangan gambar diri, artinya tidak mengerti dan tidak mau mengerti bagaimana seharusnya menjadi makhluk yang disebut gambar Allah itu. Ya, untuk memperbaiki manusia, Tuhan memberikan hukumnya. Hukum diberikan dengan maksud agar manusia menjadi beradab, minimal lebih baik dari hewan, minimal. Nah, hukum diberikan dengan satu maksud, agar manusia bisa menjadi beradab, minimal lebih baik dari hewan. Nah, pada umumnya agama-agama menganjurkan agar umatnya melakukan hukum-hukumnya, melakukan peraturan-peraturan keagamaan, melakukan syariat. Tetapi dewasa ini, kenyataan yang tidak bisa dibantah, hukum agama tidak bisa membendung manusia melakukan kejahatan. Praktek homo homini lupus tetap ada, bahkan subur, dan sekarang makin merajalela. Pada kenyataannya di seluruh dunia, manusia mengalami kemerosotan akhlak yang luar biasa. Perang saudara di beberapa negara, konflik horizontal, usaha memusnahkan suatu suku bangsa atau genosida, bom-bom bunuh diri, teror, perlombaan senjata, peningkatan ketegangan yang memicu pengayaan nuklir, menganeksasi negara lain. Semua gambaran yang jelas bahwa manusia telah kehilangan keberadabannya. Di beberapa negara di Asia, gejolak di Ukraina, ketegangan di wilayah Korea Utara, Korea Selatan, konflik di lautan Cina, antara Cina, Taiwan, Cina, Jepang, antara Cina dan Taiwan. Bahkan saudaraku, di negara-negara yang agama menjadi jargon utama seperti negeri ini, kejahatan juga tidak menjadi surut, saudara. Praktek-praktek kejahatan manusia luar biasa, saudara. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, sahabat menganiaya sesamanya, temannya, hanya karena uang receh, memenggal kepala orang. Pemandangan yang kita saksikan hari ke hari. Nah, bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Kita harus mencari Tuhan. Kita harus membangun kebenaran, saudaraku sekalian.
sesuai dengan kehendak, keinginan dan kesucian Tuhan. Nah, untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, harus ada niat yang sungguh-sungguh pada setiap individu. Niat ini merupakan inti dari hakikat manusia yang tidak diintervensi oleh siapapun. Niat ini harus berangkat dari diri sendiri pada setiap individu. Jadi hakikat ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Artinya keputusan dan pilihan manusia dikendalikan oleh manusia itu sendiri, bukan kekuatan di luar dirinya. Sebab kalau ada kekuatan di luar manusia bisa mengendalikan, saudaraku, bisa mengendalikan diri orang tersebut, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab. Tidak perlu bertanggung jawab. Oleh sebab itu harus dimengerti bahwa sesungguhnya iblis itu tidak dapat memaksa manusia berbuat jahat. Sebaliknya Tuhan juga tidak memaksa manusia berbuat baik. Di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7 kita membaca bagaimana Kain ya dalam satu keadaan yang sedang marah, emosi, mau membunuh adiknya Habel. Tuhan sudah memberi peringatan. Ya, kamu harus berkuasa atas dosa yang mengintip di depan pintu. Tetapi ternyata Kain memilih tidak taat. Tuhan tidak bisa mencegah kalau memang manusia mau bertindak demikian. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih dan menentukan nasib atau keadaan dirinya. Manusia bisa memilih apakah ia mau mengasihi sesamanya atau membenci, mendatangkan bencana bagi sesamanya. Manusia bisa memilih, saudara. Niat itu berangkat dari dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal di luar dirinya yang memaksa dia berbuat sesuatu. Ini berbeda dengan hewan, saudara. Hewan yang oleh nalurinya mereka bergerak dan mempertahankan hidup. Apapun yang mereka lakukan itu hanya demi mempertahankan hidup. Seakan-akan mereka telah dikurung oleh suatu kodrat di dalam dirinya yang mereka tidak bisa lepas dari kodrat itu. Beda dengan manusia. Manusia bisa ke kanan atau ke kiri, bisa membenci atau membunuh, bisa membenci atau membunuh atau mengasihi, bisa membenci atau membunuh atau mengasihi. Manusia bisa menjadi makhluk yang agung karena memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kalau binatang tidak bisa, saudara. Binatang tidak bisa menjadi makhluk yang agung. Mereka telah dikunci, dikurung dalam kodrat yang permanen. Seperti itu. Jadi bisa dimengerti kalau binatang itu tidak memiliki adab, tidak memiliki kesantunan. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa mengatur dorongan yang ada dalam dirinya. Itulah sebabnya manusia harus bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Tuhan yang menciptakan dirinya itu. Jadi konyol lah kalau ada orang memandang bahwa manusia itu dipaksa berbuat sesuatu oleh kodrat atau takdirnya. Itu konyol sekali. Itu tidak menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dengan kehendak bebas yang ada pada dirinya. Adalah konyol kalau memandang seakan-akan manusia dipaksa
untuk berbuat baik atau berbuat jahat berdasarkan takdir atau pemilihan keputusan Tuhan. Kiranya saudara dijauhkan dari pemikiran yang miskin dan dangkal itu, yang terkesan seakan-akan hendak meninggikan Tuhan dengan menghormati kedaulatannya, tetapi sebenarnya malah sebaliknya. Kita melecehkan Tuhan dan seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang sewenang-wenang. Ya, memang untuk mereka yang ditentukan selamat, Tuhan dimuliakan. Bagaimana dengan orang yang tidak ditentukan selamat? Apakah dia bisa memuji Tuhan atas kebijaksanaannya itu, sementara manusia dibuang ke dalam neraka selama-lamanya? Saudara, jangan berpikir seakan-akan manusia menjadi hewan yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari dorongan yang ada padanya. Kebebasan manusia mengambil keputusan menunjukkan keagungan manusia itu. Kalau manusia memilih melakukan kebajikan bagi sesamanya, berarti ia menjadikan dirinya makhluk yang agung. Keagungan di dalam dirinya bernilai tinggi. Tetapi sebaliknya, kalau ia menolak berbuat kebaikan atau kebajikan, ia membuat keagungan dirinya menjadi rusak, sehingga ia bernilai rendah. Jadi value atau nilai pada setiap individu tergantung bagaimana orang tersebut berperilaku, bukan tergantung Tuhan yang memberi harga. Kalau Tuhan yang taruh harga, ya tergantung berapa harga yang Tuhan taruh. Si A diberi harga 5, si B 5 miliar, lalu yang 5 dibuang ke dalam api kekal. Wah, neraka bukan soal 2-3 tahun ini, keabadian. Normalkah kita berpikir Tuhan menentukan orang masuk neraka selamanya dalam siksaan abadi? Tidak, tidak kan saudara? Tidak dong, tidak sama sekali. Jadi kalau manusia binasa, hal itu harus dipahami sebagai keputusannya sendiri, pilihannya sendiri, bukan karena dorongan dari pihak di luar dirinya atau karena ditakdirkan. Anda bisa bayangkan, apakah ada orang yang bisa berkata, "Oh, terpujilah Tuhan yang membawa saya ke neraka, haleluya"? Mana ada, mana bisa. Oh, Maha Agung, Maha Tinggi dan kebijaksanaannya membuang aku ke api kekal. Mana bisa. Hanya orang yang tidak sehat yang berpikir begitu. Nah, jadi sekarang saudara yang harus memutuskan mau berbuat kebajikan atau kejahatan. Kalau kita mengikuti banyak peristiwa saudara, ya, baik yang dirilis di koran atau di media lain seperti media elektronik, ya, televisi misalnya, kita melihat kejahatan manusia begitu luar biasa. Tidak mungkin tidak ada penghukuman, tidak mungkin tidak ada penghakiman, tidak mungkin tidak ada hitung-hitungannya. Manusia itulah yang nanti akan menghadapi perhitungan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia, saudara. Ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Sesuatu di luar diri manusia memang bisa mempengaruhi, tetapi tidak menentukan. Bagaimanapun manusia itu sendiri yang menentukan pilihan, menentukan keputusannya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, "Aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan,
Nah, saudara-saudara, kita tahu siapa Paulus, seorang rasul Tuhan. Ada 12 rasul utama, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, termasuk Paulus. Ini juga menjadi salah satu rasul Tuhan, kelas rasul loh. Masih berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepadanya. Supaya berkenan, ia berusaha. Bukan supaya berkenan, ia dipilih. Supaya berkenan, ia diatur Tuhan untuk bisa berkenan. Supaya berkenan, ia berusaha. Ini jelas. Ini jelas sekali. Jadi jangan berasumsi bahwa bagaimanapun Tuhanlah yang menggerakkan. Nah, kadang-kadang orang itu, ya saudaraku sekalian, mengatakan itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang dia tidak tafsirkan secara jujur, atau tidak dia tafsirkan secara jujur, secara fair. Misalnya, ketika terdapat ayat yang mengatakan Allah lah yang mengerjakan kamu, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kehendak, ya, menurut kerelaannya. No, Allah kan yang mengerjakan. Kalau saudara memperhatikan teks aslinya, mengerjakan di situ energon, artinya memberi daya. Tapi ayat sebelumnya Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan di situ katergaseste, to work, ya. Katergaseste juga bisa berarti to finish, menyelesaikan, to achieve. Nah, Anda harus tahu, kita yang mengerjakan, Allah memberikan energi. Kalau kita nggak mengerjakan, tidak ada energi yang diberikan. Memang dia tidak karep, tidak ada niat. Niat harus berangkat dari diri kita masing-masing. Saya percaya kebenaran ini kuat, akan memberkati saudara-saudara sekalian, dan menjadikan saudara-saudara sekalian orang-orang percaya yang mengerti tanggung jawab bagaimana melakukan kehendak Tuhan, yaitu berbuat kebajikan kepada sesama. Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara, dalam tulisan Paulus ini kita menangkap kesaksian dari Paulus. Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah orang jahat. Nah, menjadi persoalan kalau kita hubungkan dengan Filipi pasal 3 ayat 6. Ya.
menjadi persoalan kalau kita hubungkan dengan Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Ditulis sendiri juga oleh Paulus dan tidak diragukan, surat Filipi ini surat yang ditulis oleh Paulus, seperti surat Efesus atau surat kepada jemaat Efesus. Filipi pasal 3 ayat 6 berbunyi demikian: tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, menjadi masalah di sini karena Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi menyatakan diri tidak bercacat, menyatakan diri tidak bercacat, artinya bukan orang jahat, bukan orang berdosa, jadi orang benar sampai tingkat atau kualitas tidak bercacat. Wah, luar biasa. Kalau ada manusia seperti ini, luar biasa. Nah, apakah tidak kontradiksi dengan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 tadi? Di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, Paulus mengakui, menyaksikan dirinya juga adalah orang yang terbilang jahat, yang patut dimurkai oleh Allah. Tetapi di Filipi 3 ayat 6, Paulus mengatakan dirinya tidak bercacat. Coba saudara, bagaimana memahami hal ini? Nah, kita harus melihat bahwa tulisan Paulus kepada jemaat Efesus menunjukkan bahwa yang dimaksud di dalam tulisan tersebut di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 bukan menyangkut hukum Taurat, bukan menyangkut hukum Taurat yang tertulis, tetapi sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ditinjau dari hukum Taurat, Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus bisa mengatakan aku tidak bercacat. Ia tidak bisa dipidanakan, ia tidak terbukti berbuat suatu kesalahan, ia tidak bercacat. Dia penuhi hukum-hukum agama, dia taati peraturan-peraturan agama, dia penuhi semua syariat agama Yahudi. Tetapi kalau ditinjau dari sikap hati atau standar kesucian Allah yang memang menekankan sikap batinnya, dia orang jahat yang digolongkan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara juga di sini harus mengerti bahwa tidak beragama bukan berarti jadi jahat, saudaraku. Walaupun pada umumnya prosentasenya besar begitu. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah beragama atau beragama hanya status sosial atau KTP saja, tapi tidak pernah praktek keagamaan. Namun demikian kelakuannya sangat baik. Nah, ini ironi juga, saudara. Ada orang yang kelihatannya melakukan kegiatan keagamaannya tapi jahat. Tetapi ada orang yang tidak melakukan kegiatan keagamaan sama sekali tetapi baik. Nah, ini masalah juga. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita bantah dalam kehidupan di masyarakat. Hal semacam ini ada atau bisa dikatakan banyak. Nah, Paulus itu kalau ditinjau dari hukum Taurat tidak bercacat. Ia tidak bisa dipidanakan dan tidak akan terbukti berbuat salah. Tetapi kalau ditinjau dari kesucian Tuhan, dia seorang pendosa. Bahwa keadaannya meleset dari standar kesucian Tuhan.
Meleset itu artinya, maksud saya, kata berdosa itu dalam teks aslinya hamartia, artinya meleset. Di sini kita melihat bahwa orang yang melakukan hukum itu bukan berarti, belum tentu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengerti dan memiliki kesucian Allah. Ditinjau dari hukum dia bisa benar, tapi ditinjau dari kesucian Allah. Tetapi kalau orang yang ditinjau dari standar kesucian Allah benar, pasti ia melakukan hukum, pasti. Tidak mungkin orang yang ditinjau dari kesucian Allah benar, tapi dia melanggar hukum. Tidak mungkin, saudara. Karena hukum itu juga dari Tuhan. Makanya kalau orang percaya atau orang Kristen mau sungguh-sungguh mau sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, secara moral hukum sudah harus baik. Sudah harus baik. Kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan itu, saudaraku sekalian, itu kebaikan yang berdasarkan Tuhan, dari perspektif Tuhan, dari cara Allah memandang, bukan kebaikan menurut umum. Nah, sebagai orang percaya, setelah kita mengenal cara Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus putra tunggalnya, maka kita menyadari bahwa kebaikan moral manusia tidak menyelamatkan. Itulah yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Membaca ayat ini jangan ditafsirkan keliru. Jangan salah memahami atau menafsirkan, saudara. Karena kita menjumpai kalimat bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu kita tidak merasa perlu berbuat baik. Nah, justru keselamatan itu supaya manusia memiliki perbuatan baik. Bahwa pada akhirnya yang dikehendaki oleh Tuhan, setiap individu melakukan kebajikan atau kebaikan bagi sesama. Justru itu, saudara, bukan malah boleh hidup suka-suka sendiri karena kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, atau memang tidak bermaksud berkata demikian, tetapi memiliki satu pemahaman bahwa karena keselamatan bukan berbuat baik, tidak ada usaha untuk menjadi orang yang berbuat baik. Jadi tidak takut ketika tidak berbuat baik. Mestinya kita tahu bahwa yang dikehendaki Tuhan pada akhirnya adalah melakukan kebaikan bagi sesama. Jadi kalau kita tidak melakukan perbuatan baik bagi sesama, kita mesti gusar. Nah, banyak orang tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan bagaimana dirinya untung. Yang penting aku untung. Yang lain terserah, mau buntung terserah. Ini orang yang hanya mau menerima tapi tidak memberi. Padahal Tuhan berkata lebih berkat memberi dari menerima. Nah, faktanya kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang karena konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik, tidak berusaha sungguh-sungguh mau berbuat baik, atau tidak melatih diri untuk sungguh-sungguh berbuat baik. Kalau ada orang Kristen yang berusaha berbuat baik, lalu dicemooh, ya, perbuatan baik kamu kan percuma, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Dianggapnya kesombongan. Nah, lalu pakai ayat di dalam kitab Yesaya, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Nah, itu lebih bodoh lagi.
Kebaikan kita seperti kain kotor itu kan di kitab Yesaya, dalam konteks masyarakat pada zaman itu, di mana bangsa Israel berbuat jahat, tidak ada yang baik. Yang berbuat baik pun kebaikannya seperti kain kotor. Dan mereka memang ada di ambang kehancuran ketika mereka menghadapi musuh di sekitar mereka. Israel hancur oleh negara Asyur dan Yehuda runtuh oleh Babel. Jangan comot itu ayat atau dikenakan dalam konsep keselamatan kita. Itu mah bukan bodoh, tapi bodoh sekali. Justru keselamatan itu kan mau mengembalikan manusia ke rancangan semula Allah. Rancangan semula Allah adalah manusia melakukan kebaikan yang ideal. Kebaikan menurut Taurat bukanlah kebaikan yang memenuhi kesucian Allah yang ideal. Kehendak Allah itu tidak cukup diwakili dengan melakukan hukum. Kehendak Allah itu harus dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau sudah masalah menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, wah itu masalah batinia sekali. Di situ intervensi Tuhan terbatas. Tuhan artinya Tuhan menuntun kita, betul, melalui firman dan Roh Kudusnya. Tetapi akhirnya apakah kita menaruh pikiran perasaan Tuhan? Kita yang menaruh, bukan Tuhan loh. Itu jelas, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kerjakan keselamatanmu ini. Allah yang memberikan energon, memberikan energi, daya, gitu. Saudara, kebaikan menurut Taurat itu bukanlah kebaikan yang memenuhi kesucian Allah loh, saudara. Karena kebaikan yang dikehendaki Allah bukan kebaikan menuruti hukum, tetapi kebaikan menuruti pikiran perasaan Tuhan, seselera dengan Tuhan, saudara. Lagi pula kebaikan manusia itu tidak menyelamatkan. Sebab yang menyelamatkan itu korban Tuhan Yesus di kayu salib. Itu. Nah, keselamatan oleh iman. Iman itu apa? Iman jangan dipahami sebagai aktivitas pikiran untuk menaruh keyakinan kepada sesuatu atau menyatakan setuju kepada sesuatu. Itu bukan iman. Iman itu tindakan. Seperti yang dikatakan berulang-ulang di dalam Alkitab, baik kitab Roma maupun kitab Yakobus, bahwa kita harus memiliki iman, imannya Abraham. Imannya Abraham apa? Apakah dia hanya percaya Allah atau Elohim Yahweh yang baik, lalu dia tetap menetap di Ur Kasdim? Tidak. Justru iman Abraham nampak pada waktu dia harus keluar Ur Kasdim, ke negeri yang dia tidak tahu, tapi dia taat. Ketika harus mengganti namanya, sementara masih belum punya anak, ia harus menyembelih anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Dia mau lakukan dengan serius. Itu iman. Dan itulah perbuatan. Jadi kalau seseorang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia punya perbuatan. Dan perbuatannya adalah melakukan yang diingini oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa. Artinya, walau manusia orang berdosa, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah, tanpa mempersoalkan keadaannya yang tidak memenuhi standar Allah. Tetapi setelah itu harus menumbuhkan iman. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah, seperti Abraham menuruti kehendak Bapa di surga. Jadi kalau hanya melakukan hukum itu belum beriman, saudaraku. Kita diselamatkan oleh karena iman, betul. Kata iman di sini berarti mempercayai cara Allah menyelamatkan manusia, yaitu melalui korban Tuhan Yesus di kayu salib. Bahwa manusia ini ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Nah, setelah hidup dalam percaya, mempercayai Allah
menyelamatkan manusia atau mempercayai cara Allah menyelamatkan manusia, maka selanjutnya orang percaya harus berusaha dan terus belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa tidak. Kalau tidak berarti you tidak percaya. Kalau saudara punya teman, lalu teman Anda berkata, aku punya paman di Kalimantan menjadi wali kota di salah satu kota di Kalimantan. You percaya enggak? Anda akan menjawab, oke deh, saya percaya, karena kita berteman sama dia. Lalu kalau kita tanya, oke, aku percaya kamu menjadi salah satu wali kota di salah satu kota di Kalimantan, lalu aku suruh apa? Teman Anda berkata, ya percaya saja begitu. Buat apa? Apa isi percaya itu? Apa kandungan percaya itu? Kalau kita berkata, aku percaya Tuhan Yesus, hanya percaya sejarahnya, itu kan bukan percaya yang benar. Kalau kita percaya yang benar, kita mengenal pribadinya, kita mengerti kehendaknya, kita melakukan kehendak Tuhan itu, baru namanya percaya. Itu namanya iman. Bagaimana bisa iman dipahami sekedar persetujuan pikiran atau pengaminan akali atau keyakinan terhadap sebuah cerita atau sejarah Allah anak menjadi manusia, lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib. Nah, kalau cuma percaya begitu, seperti yang Yakobus katakan di Yakobus pasal 2, iblis pun percaya Allah ada dan gemetar. Dalam teks aslinya mestinya daimonia atau roh jahat. Roh jahat juga percaya Allah itu ada dan gemetar. Malah orang atau manusia tidak gemetar, saudara. Iblis lebih gemetar, artinya dia mengerti Allah itu besar, dahsyat, maka dia gemetar. Nah, banyak manusia tidak mengerti dan tidak percaya, sehingga tidak gemetar, saudara. Nah, jadi setelah kita diselamatnya, kan kita harus berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Masalahnya kemudian, bagaimana kita tahu ini kehendak Allah, itu bukan kehendak Allah? Nah, di sini orang percaya harus belajar Injil, harus terus-menerus belajar kebenaran dengan berbagai media yang ada. Televisi bisa, radio bisa, CD khotbah bisa, literatur bacaan bisa, ke gereja mesti atau harus. Ini hal-hal yang mutlak yang harus dilakukan. Kalau tidak, wah, tidak pernah memiliki kecerdasan untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, seperti tubuh tanpa roh. Tubuh tanpa roh mati. Roh tanpa tubuh bukan kehidupan. Lalu dalam Yakobus itu kan dikatakan, jika saudaramu tidak memakai pakaian, kamu berkata selamat ya, hangatkan dirimu dengan selimut. Tetapi ia hanya berkata selamat ya, tidak memberi apa-apa. Wah, itu bukan iman. Iman itu akan nampak dari perbuatan. Dan Yakobus jelas mengatakan bahwa kita itu dibenarkan bukan hanya karena iman, atau bukan hanya percaya bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, atau percaya bahwa Allah itu ada, tapi karena perbuatan. Artinya kalau kita percaya, kita melakukan sesuatu. Sesuatu itu adalah yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Jadi mutlak setelah beriman, seseorang harus melakukan apapun yang diinginkan oleh Tuhan, atau melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Itu bukan sekedar melakukan hukum atau kebaikan sesuai dengan selera manusia. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Nah, di situ dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Saudaraku, Efesus pasal 2 ayat 10.
mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Allah itu semua mempunyai daftar apa-apa yang dikehendaki olehnya untuk kita lakukan secara individu. Untuk si A, Allah sudah punya rancangan tertentu dan daftar apa yang harus dilakukan untuk si A. Allah juga memiliki daftar untuk rencananya dan segala yang dikehendaki untuk dilakukan oleh si B. Nah, itu yang harus ditemukan. Dan kalau orang menemukan dan melakukan, disitulah dia memiliki percaya yang benar. Maka dikatakan bahwa kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah adalah perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Proitaimazo, artinya perbuatan baik yang Allah inginkan dalam standarnya, standar kesucian Allah. Hal ini menunjuk pada kualitas perbuatan baik seperti tindakan Allah sendiri. Demikianlah saudara sekalian, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.